Agresi militer Belanda tahun 1947 mengakibatkan kota Gombong, Kabupaten Kebumen diduduki oleh pasukan Belanda. Meskipun sudah ada seruan gencatan senjata oleh Dewan Keamanan, Belanda tetap mengadakan patroli militernya di daerah sekitar Gombong Karanganyar. Perang di Desa Sidomundar, Kebumen melibatkan pasukan dari tentara pelajar atau TP yang anggotanya mayoritas masih bersekolah SMP dan SMA. Tanggal 29 Agustus 1947, TPS 321 pimpinan Letnan Anggoro dari Tentara Pelajar 2 Yogyakarta dan TPS Sulawesi Perpis pimpinan Letnan Maulwi Sailan diperintahkan menuju Desa Sidomundar untuk menggantikan penugasan TPS 1. Markas Besar Tentara atau MBT khawatir Desa Sidomundar jatuh ke tangan Belanda setelah mereka melanggar perjanjian Linggarjati lewat agresi militer ke-1. Desa Sidomundar penting dipertahankan karena letaknya strategis tak jauh dari demarkasi Kali Kemit. TP Seksi 321 Batalion 300, TP Sulawesi Pervis dan beberapa TP Purworejo tiba di Kebumen pada tanggal 31 Agustus 1947. Selanjutnya bergabung dengan sebagian TP Pervis Maulwi Sailan yang bermarkas di Gereja Kristen Jawa Panjer. Bersama-sama dengan TP Kebumen, perjalanan dilanjutkan ke Sidomundar Puring dengan berjalan kaki dan tiba di sana menjelang sore hari. Setelah melapor kepada perwira yang bertugas dan kepala desa Sidomundar, pasukan dijamu dengan nasi bungkus dan beristirahat. Tentara pelajar menempati rumah Bapak Kartowiyoto yang kini menjadi sekolah dasar. Di sebelah utara pertahanan TP adalah kedudukan Pertahanan Laskar Hizbullah dan Angkatan Umat Islam Indonesia atau AOI. Suasana tegang menghinggapi Sidomundar waktu itu. Maklum, ketika itu habis perayaan hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Biasanya pasukan Belanda merayakan hari kelahiran itu dengan menyerang basis-basis Republik. Malam itu tampak banyak obor yang mencurigakan di seberang sawah. Namun kepala desa menerangkan bahwa itu adalah penduduk yang sedang mencari jangkrik, belut dan sebagainya. Keesokan harinya pada tanggal 1 September, seorang penduduk datang melapor kepada TP bahwa Belanda sedang memusatkan kekuatan di Karangbolong. Maulwi Sailan memerintahkan Losung bersama beberapa anggota TP untuk mengeceknya. 2 jam kemudian Losung kembali ke markas dan membenarkan laporan penduduk. Losung menyebut pasukan Belanda tidak banyak dan tidak dalam posisi siap tempur. Losung sempat menembaki tentara Belanda yang sedang mandi di sungai. Malam harinya cuaca sangat buruk, hujan turun dengan lebat disertai suara gemuruh. Hal ini membuat komunikasi antar pasukan menjadi lumpuh. Pasukan TP tetap waspada, namun banyak juga yang bersenda gurau. Sekitar pukul 1 dini hari, Sugiman dan 9 TP Perpis di pos pertahanan sekitar pertigaan Tugu Peringatan Sidomundar mendengar suara aneh yang kalau didekati ternyata tidak ada apa-apa. Suara tersebut juga terdengar di tempat yang lain. Selanjutnya Sugiman dan 9 TP Perpis didatangi wanita mengantarkan kopi panas dan singkong. Sugiman yang mulai curiga dengan hadirnya mata-mata Belanda menyuruh wanita tersebut untuk cepat-cepat pergi. Saat pasukan tertidur lelap di pagi buta tanggal 2 September, pasukan Belanda melakukan penyerangan. Pasukan Belanda berkekuatan sekira 1 batalion yang berpencar ke berbagai arah, sehingga membuat pasukan TP terkepung. Setelah mempelajari situasi, Anggoro memerintahkan pasukan mundur ke arah timur. Pasukan Maulwi berusaha menahan gempuran Belanda untuk melindungi pasukan Anggoro yang sedang bergerak. Pertahanan TP berpindah-pindah tempat, namun akhirnya terkepung juga. Dalam kekuatan tak seimbang, pasukan TP terus melakukan perlawanan. Pertempuran sengit terjadi di sana-sini. Satu persatu anak buah Maulwi dan Anggoro gugur dihantam peluru Belanda. Konsentrasi pasukan buyar dan tercerai-berai. TP Perpis juga hilang kontak dengan TP 321. Anak buah Maulwi Sailan yakni Laindi, Losung, Lasinterang, dan Herman Fernandes terpisah dari induk pasukan. Dalam keadaan dihujani tembakan, mereka menerjang persawahan yang saat itu banjir. Sebuah kebun kelapa akhirnya jadi tempat mereka bertahan dan terus memberi perlawanan.
Pertempuran jarak dekat terjadi antara mereka melawan pasukan Belanda yang datang dari arah Puri. Hujan tembakan dari pasukan Belanda membuat pasukan TP terdesak. Keadaan makin sulit karena amunisi pasukan TP kian menipis. Dalam keadaan hidup mati itu, Lasinterang dan Fernandes mendengar langsung berteriak, "Jangan tembak om, peluru habis." Kemudian terdengar suara dari Belanda, "Jukime Kawanua, budak Soeharno," dan disusul rentetan tembakan pengantar kematian Losung. Sementara itu, Anggoro bersama Cokonomo dan beberapa pasukannya terus bergerak ke timur menuju Karanganyar. Namun pasukan ini malah dihadang oleh Laskar AOI dan dipaksa menyerahkan senjata. AOI tidak menghendaki ada TP mundur dari garis pertempuran. Namun bagi TP, senjata adalah nyawa kedua. Anggoro berjanji akan memberikan sekotak granat begitu mereka bisa lolos sampai ke markas tentara pelajar di Karanganyar. Pimpinan Laskar tersebut setuju dan melepaskan pasukan Anggoro. Maulwi berhasil lolos setelah melepas pakaiannya. Dia berhasil tiba di markas Karanganyar. Ia kembali lagi ke Sidobundar dengan membawa beberapa pasukan yang masih segar beserta seorang anggota pasukan internasional. Maulwi mendapati pasukan TP sudah banyak yang gugur, bahkan jenazah-jenazah korban sangat sulit dievakuasi. Jenazah korban pertempuran baru bisa dikumpulkan tanggal 3 September dan diangkut menggunakan kereta api menuju Yogyakarta. Tercatat 24 anggota tentara pelajar gugur dalam pertempuran Sidobundar. Korban lain adalah 11 orang warga desa. Tidak diketahui berapa jumlah tentara Belanda yang gugur, namun mereka kehilangan seorang kapten, kemungkinan adalah komandan kompi. Hal ini terungkap dalam interogasi Lasinterang dan Herman Fernandes yang tertangkap oleh Belanda. Terungkap juga bahwa serangan Belanda di desa Sidobundar didahului oleh kehadiran mata-mata. Sebelum hari serangan, ada 2 orang yang menanyakan markas TP di Sidobundar dengan alasan hendak meminta surat jalan. Tanpa curiga, pejuang memberikan lokasi markasnya kepada 2 orang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Dr. Joko Wuryo Sastradipraja, mantan anggota TP yang ikut dalam pertempuran Sidobundar. Untuk mengenang pertempuran tentara pelajar di Sidobundar Kebumen, dibangunlah tugu peringatan di desa Sidobundar dan tugu peringatan di Gereja Kristen Jawa Banjar. SMP Muhammadiyah 1 Kebumen juga sempat digunakan sebagai markas tentara pelajar yang berada di kota Kebumen. Untuk mengetahui sejarah-sejarah di kota Kebumen, panjenengan bisa bertanya-tanya langsung kepada Mas Raffi Ananda melalui FB, blog, atau berkunjung langsung ke rumahnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.